Salam, salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak saudara dan saudari berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama belajar firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan supaya apapun yang kami pelajari hari ini dapat masuk di dalam hati kami. Seandainya ada roh-roh kegelapan yang ingin coba mencuri kemuliaan-Mu dan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, mohon kuasa Tuhan menyertai kami hari ini, supaya kami fokus mendengar firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan, berikanlah hikmat dan pengertian, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, teks pembelajaran kita pada hari ini diambil di dalam Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 di bawah tajuk Ishak lahir. Dan tema kita pada hari ini, Tuhan menepati janjinya. Tema Tuhan menepati janjinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang janji Tuhan yang telah ditepati Tuhan sesuai janjinya kepada Abraham dan Sarah, walaupun dalam jangka yang panjang. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tanpa membuang masa, mari kita sama-sama kembali di dalam teks kita pada hari ini, supaya kita dapat belajar apa message penting dari janji yang Tuhan berikan kepada Abraham dan Sarah. Kalau kita melihat di ayat 1 sehingga ayat yang ketiga di dalam terjemahan bahasa Malaysia, dikatakan bahwa pada masa yang sudah ditentukan Tuhan, Sarah pun diberkati Tuhan seperti yang dijanjikannya kepada Abraham. Dan Sarah pun mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Ishak oleh Abraham. Ayat yang keempat, ketika Ishak berumur 8 hari, Abraham pun menyunat Ishak sesuai perintah Tuhan sebagai tanda bahwa setiap yang disunat adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi hari ini kita bukan membahas soal sunat, tetapi kita membahas soal janji yang ditepati Tuhan. Pertama, Ishak disunat menandakan bahwa Ishak benar-benar lahir sesuai janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Kedua, Ishak disunat menandakan bahwa janji Tuhan dibuktikan kepada Ishak yang akan menjadi tanda perjanjian antara Tuhan dan umat Israel. Yang menarik di dalam teks kita pada hari ini, walaupun janji Tuhan begitu lama baru terkabulkan, namun janji Tuhan benar-benar tidak mengecewakan kita, sebab semuanya ditepati oleh Tuhan sesuai janjinya. Dan itulah yang tidak mengecewakan kita, tidak mengecewakan Abraham dan Sarah. Bayangkan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, walaupun pada mulanya janji Tuhan itu atau janji Tuhan ini tidak berapa diyakini oleh Abraham dan Sarah, sebab mereka berpikir pada waktu itu bahwa umur mereka sudah lanjut usia dan tidak mungkin lagi mendapat anak di usia yang sudah tua. Dan saya pikir kita pun seperti mereka, berpikir umur yang sudah lanjut tidak akan mendapat anak lagi. Dan begitulah perasaan Abraham dan Sarah, mereka tidak yakin waktu itu. Tetapi apakah hal itu mustahil bagi Tuhan?
Tentunya tidak. Sebab segala sesuatu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi katakan kepada saudara-saudara kita yang terdekat bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan kepada mereka, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita perhatikan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya bacakan di dalam terjemahan baru bahasa Indonesia. Saya bacakan ayat yang ke-6. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ayat 7. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusu anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui ayat 6 dan 7 kita melihat bahwa Tuhan benar-benar tidak mengecewakan orang, sebab di dalam teks ini Sarah sendiri akhirnya diyakinkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab itu Sarah akhirnya berkata, Allah telah membuat aku tertawa. Artinya, sebelum Ishak dilahirkan untuknya, Sarah pernah tertawa kepada Tuhan karena dia tidak kurang yakin pada waktu itu tentang dirinya. Apakah masih boleh melahirkan anak di usia yang sudah tua atau lanjut. Tetapi kali ini Sarah tertawa bukan karena dia tidak yakin kepada Tuhan, tetapi karena dia gembira kegirangan karena Ishak benar-benar dilahirkan untuk dirinya di masa tua sesuai dengan janji Tuhan. Jadi janji Tuhan tetap ditepati Tuhan sesuai dengan janjinya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang perlu kita ingat, apapun yang Tuhan kehendaki pasti akan terjadi dan terkabulkan. Jadi apapun yang kita minta, kita usahakan dan kita tunggu, Tuhan akan tepati sesuai janjinya. Sebab itu marilah kita sama-sama belajar dari peristiwa Abraham dan Sarah. Walaupun kelahiran Ishak cukup lama ditunggu oleh Abraham dan Sarah, tetapi tetap akan dikabulkan Tuhan. Sebab kita percaya apabila Tuhan yang berjanji pasti akan ditepati sesuai janjinya. Dan janji Tuhan tetap tidak akan pernah mengecewakan sesiapapun yang berharap kepadanya, sesiapapun yang meminta kepadanya. Ayat yang ke-8 saya bacakan, anak itu bertambah besar, lalu pada hari dia bercerai susu, Abraham mengadakan jamuan besar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya berpikir di sini bahwa jamuan besar yang dilakukan Abraham pada waktu Ishak bercerai susu yang pasti adalah merujuk kepada janji Tuhan yang telah ditepati Tuhan. Jadi tujuan utama mengapa Abraham mengadakan jamuan itu adalah untuk yang pertama menyambut Ishak, dan yang kedua sebagai tanda ucapan syukur Abraham dan Sarah kepada Tuhan yang setia pada janjinya, yang menepati janjinya. Sebagai kesimpulan, ada 4 hal yang perlu kita ingat di dalam pembelajaran kita hari ini secara singkat. Yang pertama, inti yang perlu kita pelajari dari teks kita pada hari ini adalah Tuhan sudah menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah. Kedua, Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Yang ketiga, apapun yang Tuhan janjikan pasti akan diberikan sesuai janji dan kehendaknya kepada kita. Yang keempat, yang terakhir, bagi Tuhan apapun yang mustahil bagi manusia,
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, yakinlah bahwa Tuhan akan memberi sesuatu kepada kita. Sebab bagi Tuhan, apapun di dalam kehidupan kita yang mustahil bagi kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati kita semua. Amin.